Jadi zaman sekarang tuh lagi ngetren banget namanya hybrid training. Jadi buat teman-teman semua mungkin masih bingung ya, karena gue juga bingung sebenarnya hybrid training itu apa. Iya, iya. Hybrid training itu persepsi orang beda-beda. Apakah lu latih semua modalitas? Kayak strongman tuh sebenarnya juga banyak banget loh ininya yang dilatih. Apakah lu lari dan juga strength training? Cuma ya udahlah. At the end gue setuju bahwa kayak hybrid itu trennya bagus. Orang itu harus fit. Jadi nggak cuma ototnya gede doang, tapi let's say ngos kalau misalnya naik tangga kan. Karena kayak gitu juga ya buat apa lu latihan gitu loh. Benar. Nah jadi James ini kan juga pelari ya. Gua strength training juga udah lama, jadi kita coba cross kan. Lu coba strength training, gue coba lari. Nah mungkin di sini kita diskusi aja buat teman-teman yang pengen shift nih dari cuma angkat beban atau cuma lari, jadi bisa dua-duanya. Nah mungkin lu bisa ceritain sedikit lah. Lu perkenalkan nama lu siapa, lu juga udah achieve apa aja, dan sekarang kan lu jadi running coach juga kan. Jadi apa yang biar orang tuh bisa kenal sama lu gitu. Oke, so mungkin sedikit aja ya, nama gue Ya. James. Gue memang udah lari kurang lebih ke 5 tahun lah ya. 5 tahun, tapi mungkin benar-benar berfokusnya tuh sebenarnya dari 2003 ya. Nah yang gue achieve sih sebenarnya sampai sekarang tuh lebih ke maraton mungkin ya. Oke. Gue udah lari maraton kurang lebih sekitar 3 kali gitu ya. Dan memang fokusnya gue nih di road running sih. Gue memang fokusnya mau tekunin di 5K sampai maraton gitu. Oke, jadi lu lebih ke running yang flat. Betul. Gitu ya. Karena lari kan ada banyak nih. Ada apa aja sih? Ada trail kan kalau setahu gue. Ada trail, ada road. Sebenarnya lebih ke road dan trail sih kalau lari ya. Iya. Dan ultra mungkin ya. Kalau ultra itu kan kita ngomonginnya lebih ke distance-nya lebih panjang gitu ya. Bisa lebih dari 42 kilo lah. Karena kalau misalnya marathon menurut gue itu benar-benar distance yang equal lah buat lu bisa, maksud gue pas buat lu bisa ngejalanin hidup lu secara normal dan juga masih sambil latihan lari juga gitu. Oke, tapi ultra tuh beda dong berarti sama. Maksudnya dari segi latihannya buat yang prepare ultra sama prepare maraton berarti beda. Beda, kalau misalnya ultra otomatis dia mileage-nya pasti akan lebih tinggi. Dan dia mainnya bener-bener banyakin aerobik banget juga kan ya, karena memang nanti larinya pun dia nggak terlalu ngincer speed biasanya ya, mungkin kalau buat yang pemula gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin road running itu of course memang di awal semua pemula harus build base dulu aerobiknya, tapi memang nanti pada saat mereka semua nanti mau race atau mau ningkatin catatan waktunya, of course harus ditambahin speed sessionnya supaya istilahnya anaerobiknya kelatih juga dan mereka juga bisa berlari lebih cepat. Oke, jadi ada banyak sekali lari. Sebenarnya sama kayak strength training sih ya. Ada banyak sekali, ada yang memang untuk otot, ada yang untuk strength. Jadi menurut gue kalau misalkan hybrid James ya, ini menurut gue ya pandangan gue ya, hybrid itu ya lu at least badan lu harus oke, at least secara looks, gak terlalu kurus ya, karena kalau terlalu kurus juga kayak ya it shows mungkin recovery lu kurang, protein lu kurang, lu bisa aja mungkin kering, cuma ya problem di hybrid biasanya kan itu kan. Nah terus habis itu juga at least dari lari ya, sebenarnya nggak ada, oh lu harus lari segini, gue nggak setting kayak gitu, cuma at least ketika lu mau transisi ke sports lain, karena lu udah punya cardio base yang oke, lu nggak ngep gitu loh, nggak terlalu ini. Nah mungkin kita langsung bahas aja deh, kalau misalkan dalam skenarionya ada orang mau transisi ke lari, ketika dia newbie nih, menurut lu bisa nggak kasih step by step? Oke, orang ini harus latihan A dulu, lalu kemudian kalau udah oke, kita masukin B, C, D, E. Ya sebenarnya ini gue paham bener ya, soalnya karena gue emang udah ngelewatin ini juga. Ya. Karena dulu memang gue awalnya tuh sebenarnya gue ganti-ganti malah ya. Dulu pertama banget gue tuh olahraga gym dulu. Nah terus baru gue kenal lari, gue fokus lari. Nah terus pas sekitar pertengahan tahun lalu baru gue fokus buat nge-gym dan lari juga, bisa bilang hybrid ya gitu. Jadi sebenarnya kalau proses transisinya itu dari both sides itu untuk ketemu di tengah itu sebenarnya lebih ke main di periodisasi sih Del ya. Karena memang kita nggak bisa men-sharpen salah satu bagian, misalnya lari doang, kita nggak bisa men-sharpen dua-duanya secara sekaligus gitu. Memang lu harus satu-satu, antara lu fokusnya di lari dulu, dan atau lu fokusnya di nge-gym dulu. Tapi mungkin dua-duanya sambil dilakukan bisa secara bersamaan. Cuma mungkin secara fokusnya nanti akan lebih di-sharpen di yang mau difokuskan. Gitu. Oke, jadi misalkan gue udah tahu nih, periodisasi. Gue mau coba buat lari. Misalkan gue newbie. Karena gini loh, ketika orang tuh delusional, kalau menurut gue ya. Delusional, mereka badannya berotot nih. Mereka pikir lari bisa. Pas lari 5 menit udah ngep. Gitu kan. Jadi menurut gue ego juga main ya. Jadi kalau misalkan gue pemula nih, pertama misalkan gue join lu, gue belum lari sama sekali.
apa yang bakal lu kasih ke gue? Pertama kali di 1 bulan pertama mungkin? Posisi lu belum lari sama sekali. Belum lari sama sekali? Oke, of course pastinya lu tetap harus lakuin base training ya, which is Ya. gue akan kasihnya nggak mungkin langsung speed session ataupun long run gitu. Pasti gue kasihnya easy run dulu gitu. Mungkin 2 bulan pertama kita fokus di bangun base dulu. Karena memang tanpa aerobic base yang cukup, kita nggak akan bisa, istilahnya plafonnya tuh masih kecil gitu. Kita nggak bisa expand ke permainan speed dan yang lainnya lagi. Karena nanti jatuhnya pasti akan ngap gitu. Justru memang fokus gue pasti akan build aerobic base dulu. Nanti mungkin setelah di bulan ketiga baru gue mulai mikirin nih sesuai goalnya mereka apa yang harus gue sharpening gitu. Oke, jadi pertama bangun base dulu ya. Betul. Mungkin dengan mileage-nya yang nggak terlalu tinggi dulu, progressively ditambah. Betul, mileage-nya pertama pasti gue akan pakai waktu dulu ya. Nggak mungkin gue suruh lari langsung 5 kilo gitu-gitu kan. Okay. Pasti berat banget buat yang pemula gitu. Sama lah pas gue dulu pertama kali lari begitu gitu. Jadi ya pasti gue kasih waktu dulu, mungkin tes lari dulu 30 menit bisa dapat berapa, nanti kita temuin pace zone-nya, nah mungkin dari situ. Oke, let's say pertama gue pas lari coba, gue belum bisa steady running. Apa menurut lu cara paling bagus ya buat orang yang nggak bisa steady running, buat at least mereka build base? Karena ketika dipaksa terus lanjut, even dengan pace yang rendah, mungkin pace 9, pace 8, itu mereka langsung naik tuh, jebol ke zone 4, zone 5 bahkan beberapa. Oke, ya balik lagi, pertama kan kita landasannya pakai waktu ya, biar nanti nggak bocor istilahnya. Nah terus juga kalau misalnya memang mereka nggak sanggup untuk lari terus, it's okay buat lakuin metode yang namanya run walk gitu. Jadi memang mungkin bisa lari sekitar 5 menit, terus nanti jalan 5 menit, bergantian gitu sampai 30 menit gitu. Nah memang awalnya semua pasti start dari yang nggak enak dulu ya, nanti baru lama-lama pasti bisa terbiasa lah buat lari terus. Oke, jadi kalau gue pribadi juga gue kasih klien gue menu lari buat yang belum bisa tuh pasti run walk dulu, nanti progresi walknya tuh makin sedikit, nanti lama-lama baru kita pindah ke steadier running gitu ya. Nah berarti kita yang mau dilihat tuh kan average heart rate-nya kan, jangan sampai jebol kalau misalkan udah terlalu tinggi kita turun ke walk gitu ya. Oke, let's say gue udah bisa steady run dengan pace yang rendah. Next, apa yang menurut lu harus gue masukin? Let's say udah 1 bulan, 2 bulan, gue udah bisa steady pace, heart rate juga udah mulai stabil, at least udah oke lah, meskipun pace-nya masih rendah. Apa yang selanjutnya lo kasih? Ya mungkin di awal-awal, mungkin di bulan ketiga gitu, tergantung dari targetnya mereka gitu. Misalnya kalau misalnya mereka mau lari lebih panjang lagi, pasti otomatis long run-nya akan mulai gue panjangin gitu ya. Dan pastinya akan gue udah mulai masukin speed kecil-kecil gitu ya. Mungkin kayak interval 400 dengan mungkin repetisi yang masih sedikit gitu ya. Nggak langsung gue kasih 10 gitu, mungkin 5 dulu gitu. Dan mungkin selain interval akan gue lebih banyakin tempo sih. Karena dari segi pacing-nya juga nggak sekencang interval ya. Karena memang prioritas gue sih untuk yang awal-awal training itu lebih pertama tuh build habit trainingnya dulu. Terus yang kedua adalah fokus buat nggak cedera gitu. Nah nanti once dua fondasi itu kuat, baru kita bisa explore lebih lanjut lah. Oke. Nah itu gue setuju banget karena gue juga plannya dari awal itu pasti base dulu. Kemudian ketika base-nya udah oke, biasanya kerasa dari nafas gue lebih stabil ya. Gue masukin tempo dulu karena kebanyakan orang langsung loncatnya ke interval kan. Padahal kalau menurut gue ya lebih oke kalau misalkan lu tempo dulu. Karena lu mau sustain hard pace dulu kan, biar lu bisa stabil di situ baru kemudian interval gitu ya. Nah gue pengen bahas lagi soal interval tadi. Menurut lu orang kesalahannya ketika ngelakuin interval itu apa? Kalau yang mungkin beberapa yang gue pernah experience khususnya buat pemula ya, kalau interval itu mungkin kesalahannya yang paling parah sih ada yang persepsinya salah sama interval ya bahkan ya. Mereka pikir interval itu means berlari secepat mungkin gitu, which is nge-sprint kan, which is salah gitu. Karena interval itu bukan nge-sprint tapi dia emang ngelatihnya lebih ke VO2 max ya. Jadi memang kalian harus lari di sekitar 5K pace kalian lah gitu, 5K max-nya kalian gitu untuk latihan interval gitu. Oke, gue mau melurusin juga interval itu berbeda dengan sprint, karena sprint itu benar-benar speed dan bahkan sistem penggunaan energinya itu beda. Sprint itu lebih cepat, itu near max out. Dan kalau misalkan kalian lihat professional sprinter, itu bahkan ya bukan kayak kita yang larinya kenceng gitu ya, tapi benar-benar ada push off phase-nya, ada acceleration, ada top speed. Jadi itu benar-benar beda, it's a different game. Benar. Jadi terlalu cepat itu tadi ya? Terlalu cepat. Oke. Terus menurut lu selain programming tadi buat runners, kalau misalkan mereka mau deket-deket prep dari hal lain seperti nutrisi dan tidur,
menurut lo apa yang lo bisa kasih ke mereka tips? Untuk prep ya? Ya untuk prep. Kalau prep otomatis kita harus tarik ke awal planningnya dulu ya. Maksudnya kalian planningnya juga harus benar gitu. Kalian harus tahu berapa minggu sebelumnya nih mulai prepnya. Karena nanti juga kalau misalnya kalian prep terlalu mepet juga, istilahnya terlalu mepet terus dekat sama taper, percuma jadinya gitu, nggak picking gitu loh, apa performance kalian gitu. Jadi pertama mungkin kalian harus nyusun plannya dulu. Misalnya kalau misalnya kalian mau half marathon contohnya, mungkin sekitar 10 sampai 16 minggu lah sebelumnya gitu. Dan juga sebenarnya kalau kita ngomong soal prep itu, kita ngomong detail banget ya. Bisa dari race strateginya juga, dari kita lihat cuacanya juga, elevasi dari rute race-nya, dan juga dari sisi pacing-nya juga kita harus cek gitu. Maksudnya nanti pada saat hari H-nya mereka tuh mau pakai strategi pace seperti apa, apakah negatif, positif, atau steady split gitu. Karena memang tergantung dari course map-nya juga dan juga cuaca itu semua itu pasti akan sangat pengaruh gitu. Oke, berarti kalau dari pokoknya kalau menurut gue sih ya dari nutrisi dan juga dari tidur ya. Tidur itu pasti harus lu dapat lah optimal lah. Ya kalau soal tidur itu mungkin gue bisa info kalau misalnya kalian mau race itu tidur itu udah pasti H-1 itu tuh udah pasti nggak bisa tidur gitu. Jadi daripada kalian maksain buat tidur H-1, which is kalian tetap harus berusaha untuk tidur H-1 ya. Cuma biasanya kualitasnya akan turun gitu. Kalian tuh sebenarnya harus nabung tidur di sekitar H-2 dan H-3-nya justru itu yang paling penting gitu. Karena memang sebenarnya dari research-nya pun juga selama dalam seminggu itu kalian tidurnya bagus, walaupun H-1 yang nggak terlalu, istilah nggak terlalu 100% tidurnya, yang sisanya itu masih bisa cover gitu. Dan memang ini sangat umum di dunia lari ya, karena memang mostly semua orang akan merasakan itu. Even waktu gue dulu compete powerlifting juga H-1 nggak bisa tidur. Iya betul. Kalau misalnya udah compete kedua, ketiga mungkin lebih ini ya, benar, lebih ini ya, lebih bisa tidur ya. Iya. Oke, itu tadi soal prep dan race tanpa masuk terlalu jauh ya, karena menurut gue yang nonton juga dari sini masih baru-baru pada lari sih. Karena lari tuh bener-bener lagi naik banget karena kepake di Hyrox. Nah by the way, buat Hyrox kan lu kan sempet ikut juga kan? Betul. Menurut lu carry over nggak dari lu lari ke Hyrox, lu jadi lebih gampang nggak? Ya jadi kalau Hyrox itu memang most of the game itu memang setengahnya, lebih dari setengahnya itu di lari ya. Kalau dihitung itu waktunya gitu. Karena memang sebelum setiap station kita semua harus lari 1 kilo dulu gitu, which is kalau emang lu udah basicnya pelari, lu pasti lebih gampang adaptnya masuk Hyrox daripada yang orang yang apalagi nggak pernah olahraga sama sekali, atau bahkan istilahnya anak-anak yang biasanya lebih ke nge-gym ya, strength training gitu. Karena memang lebih kepake, bukan lebih kepake sih, tapi memang porsinya akan lebih banyak di lari. Belum nanti pas di rock zone-nya kan kalian juga harus lari juga gitu. Tapi ya yang sering orang salah kira juga bukan berarti lu lari doang, berarti lu langsung bisa jago Hyrox, enggak juga. Karena ada stationnya juga kan. Karena memang gimana pun juga kita harus latihan conditioning buat stationnya juga. Karena dan kalau di Hyrox itu ada satu yang penting banget, namanya tuh compromise running guys. Jadi kalau compromise running itu maksudnya adalah setelah kalian ngelewatin station, kan kalian istilahnya heart rate-nya benar-benar udah naik banget lah ya. Nah gimana caranya kalian latih supaya heart rate kalian bisa turun lebih pas cepat lagi gitu, lari, pas kan? transisi dari station ke larinya gitu. Dan memang mungkin secara teknis orang banyak ngeremehin Hyrox gitu, tapi memang kalau misalnya kalian mau level up sampai bahkan sampai ke pro gitu, ya of course benar-benar banyak detail yang kalian nggak bisa miss. Itu lebih ke teknikal, makanya Iya. makanya hybrid tuh harus kita garis bawah dulu. Apakah Hyrox, apakah memang lu hybrid training dari angkat beban dan lari gitu ya. Cuma yang bisa gue pastiin ya, ini coba lu confirm ya. Itu lu semenjak angkat beban juga dan juga lu masih maintain lari, lu pas ke Hyrox at least secara garis besar lu udah bisa nguasain hampir semua. Ketika orang misalkan lunges dan BBJ itu capek, lu at least udah ini gue udah pernah yang tougher dari ini gitu loh. Benar. Mungkin for the context guys, jadi gue sebelumnya memang fokusnya lebih ke lari ya. Dari 2023 gitu sampai tahun lalu baru gue transisi buat strength training, dan kebetulan banget abis gue transisi ada tuh acara Hyrox di Jakarta ya, Hyrox INA gitu, dan memang itu benar-benar kebetulan banget gue udah ada base larinya, terus juga gue udah ada base strength training juga. Nah pas masuk Hyrox memang istilahnya
adaptasinya akan Cepet. jauh lebih cepat dan lebih seamless lah ya gitu sih. Apalagi di split squat di ini segala macam karena lu udah pernah gua kasih juga kan. At least udah tahu rasanya. Udah Betul. toughness-nya udah kebentuk gitu ya. Nah, lu waktu itu harus finish berapa? Waktu itu gue finish di 116. 116. Itu men's double ya? Men's double. Bener. Men's double. Oke, men's double. Oke, good job. Nah, terus habis itu mungkin dari terakhir nih, dari mostly kan pemula yang nonton ya. Ketika mereka lagi mau progres lari, menurut lo ada nggak tips, mungkin 1-3 tips, biar pemula ini nggak gampang cedera, biar pemula ini bisa progres at least secara long term, mungkin secara mindset ataupun secara teknikal bebas. Oke, jadi kalau dari menurut gue sendiri nih, lari itu tuh pure mindset ya guys. Karena ini kita ngelakuin sesuatu yang gerakannya itu doang dan konstan, dan kalian lakuin itu tiap hari gitu. Which is banyak pemula yang kalau mau coba-coba sebenarnya lebih ke coba kayak apakah lari ini buat gue sih. Pertanyaannya lebih ke situ. Karena memang gue yakin semua olahraga ada buat peruntukan orangnya masing-masing lah. Gitu. Nah tapi khususnya buat lari yang paling gue bisa tekenin buat lu pada progres adalah ya konsisten guys. Gak ada kata lain dari itu gitu. Karena memang istilahnya hanya dengan konsisten lu baru bisa progres lari gitu. Karena mungkin ada orang yang memang secara heart rate-nya gifted atau memang secara pace-nya gifted gitu. Tapi kalau misalnya dibandingin sama orang yang memang udah konsisten dari dulu gitu dan terus-menerus dilatih terus menunya gitu tahun demi tahun gitu, itu of course pasti akan jauh gitu daripada yang gifted ini gitu. Itu sih berdasarkan yang gua observasi ya. Jadi memang kunci di lari itu lebih konsisten dan mentality ya sih guys. Karena memang untuk bangun pagi setiap hari untuk lari itu emang nggak mudah, apalagi kalian masih ada kegiatan kan sehari-hari gitu ya. Jadi ya menurut gue itu sih. Oke. Nah ini gue bahas sedikit lah ya terakhir sebagai sebelum closing. Sebenarnya ada banyak sekali yang kita bisa bahas ya, mulai dari mungkin dia punya recoverability, dari HRV-nya, dari VO2 max-nya. Cuma daripada panjang, at least video ini biar bisa Betul. dicerna sama kalian. Yaitu adalah terakhir, ini dari sisi gue sebagai strength and conditioning coach-nya ya. Buat James gitu, dan di awal misalkan ribetnya itu adalah kalau kalian mau hybrid itu selalu di pembagian volume. Even lu mau periodisasi juga pembagian volume. Setuju banget nih guys. Hancur kalau misalkan lu nggak bisa bagi volume. Contoh let's say dari mileage. Kayak gue mau nggak mau harus nurunin ego gue. Oke, mileage gue sebelumnya 20-an kilo sempat gitu ya. Oke, kayaknya gue harus turunin ke 15 dulu. Kenapa? Karena banyak orang tuh meremehkan misalkan akumulasi kelelahan itu, apalagi misalkan kayak lu deadlift gitu ya. Terus hari itu atau besokannya harus interval, nggak mungkin. Iya, akan mengurangi performa di dua-duanya. Jadi lu mesti bisa untuk bagi volume dan juga jadwal. Itu kayak tadi lu bener, habit gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan pesan gue untuk teman-teman semua yang pengen hybrid itu adalah makan diperhatiin, apalagi jangan ngindarin karbo ya. Terakhir kita kan udah sedikit switching ke higher carbs, performa lu juga naik. Terus sama tidur itu benar-benar harus diperhatikan. Kalau misalkan tidur kalian hancur, apalagi kayak gue ya, misalkan latihan seminggu 4 kali beban, 2 kali Brazilian Jiu-Jitsu, 2 kali lari, itu tuh udah pasti wreck kalau misalkan hancur. Tapi kalau tidur kalian at least bagus, ya lebih gampang buat pembagian volumenya gitu ya. Oke, jadi buat kalian semua yang mau prep race, misalkan half marathon ataupun full marathon, James here itu juga adalah salah satu dari coach di Black Box ya. Mungkin kalian kalau mau bisa langsung hubungin James. At the end, I think hybrid trend itu bakal masih lama, dan ini semua bakal jadi show of balance ketika kalian bisa untuk balance semua kehidupan kalian. Karena hybrid once again, it's not only how you train tapi juga how you live. Karena kalau misalkan kalian latihannya berat dan juga mileage-nya terlalu jauh, hancur pasti. Dan lifestyle kalian harus bisa support. Oke? Jadi segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.